Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, ada kabar terbaru lagi bahwa kemungkinan penetapan tersangka dugaan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI Insinyur Haji Widodo akan dilakukan sebelum Jumatan. Itu artinya beberapa saat lagi, karena Jumatan itu kan sekitar jam setengah 12-an ya, sekitar jam setengah 12-an lah, sekitar itu. Artinya sebelum setengah 12-an sudah ada pengumuman tersangka. Tentunya siapa yang akan menjadi tersangka dari 12 terlapor yang sudah bisa diprediksi dan mendekati 100% tentunya adalah trio teroris atau trio RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Karena memang huru-hara permasalahan ini memang bermula dari 3 orang itu. Memang mereka tokoh sentralnya. Kalau yang lain-lain tuh ibarat hanya sebagai penyerta. Nanti polisi akan memilah-milah tentunya dengan dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil yang berbasis pada fakta dan hukum akan menentukan siapa lagi akan menjadi tersangka. Tapi kita fokus kepada trio RRT, trio teroris ini yang benar-benar menjadi asal muasal permasalahan ini, menjadi tokoh sentral dari huru-hara tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI Joko Widodo. Apa yang terjadi selama ini banyak yang tidak diketahui oleh publik. Walaupun mungkin dalam konten-konten saya yang terdahulu sudah pernah saya ungkapkan, tapi ini nanti adalah menjadi kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh pencinta kebenaran dan keadilan, khususnya bagi kami di Kagama dan UGM. Ini sebuah kemenangan. Karena apa? Karena selama berbulan-bulan alma mater kami benar-benar menjadi seolah menjadi sampah bagi sebagian publik, khususnya di media sosial, di mana berbulan-bulan institusi UGM dihina-hina, direndahkan, dilecehkan martabatnya, gara-gara ya 3 orang itu. Entah mereka alumni beneran atau enggak, itu juga belum kita verifikasi lebih lanjut, belum kita validasi lebih lanjut seperti itu. Memang persoalan ini memang mendorong kami dari para alumni UGM, Kagama, untuk melakukan kontra narasi ke mereka. Kami tidak hanya bernarasi, tapi kami juga melakukannya dengan bukti-bukti, fakta-fakta, dan juga pengalaman kami selama menempuh studi di UGM. Itu sebenarnya sudah banyak meruntuhkan dari dalil-dalil mereka. Justru trio teroris itulah yang kebanyakan hanya memakai asumsi, memakai opini, tidak pernah membawa bukti. Ya banyaklah contohnya, misalkan masalah foto berkacamata di ijazahnya Jokowi, tidak mereka menuduh stempel ada di bawah foto, mereka menuduh huruf A mencotot dan lain-lain, itu sudah kita gugurkan semua dengan fakta-fakta, bukti-bukti. Banyak sebenarnya sudah kita patahkan semua argumen-argumen mereka, opini-opini mereka yang menyesatkan publik. Semua sudah kita patahkan. Ini bagi kami anggota alumni Universitas Gadjah Mada, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama, benar-benar sebuah kemenangan besar dari para perusuh itu. Kami benar-benar dalam perkara ini kami benar-benar membela alma mater kami, membela Fakultas Kehutanan dan segenap alumninya, karena mereka ibarat keluarga kami sendiri. Apalagi khususnya bagi saya pribadi, salah satu almarhum kakak saya itu berteman baik dengan Jokowi di Fakultas Kehutanan. Ini rasanya menjadi sebuah kemenangan bagi kami semua. Mereka selama ini cenderung menghindari kami dari Kagama ya. Mereka beraninya hanya melawan pendukung-pendukung Jokowi yang pastinya tidak memiliki bukti, fakta, atau pengalaman berkuliah di UGM sebagaimana kami. Sebenarnya dulu waktu mereka launching buku di restoran UC UGM, yang sebenarnya itu launching yang ilegal karena sudah dilarang oleh pihak UGM, itu sebenarnya kita sudah
mau berdebat dengan mereka, tapi kan si Roy sama Tifa menskenario agar kami tidak diberi hak bicara, apalagi berdebat dengan mereka. Kontennya sudah pernah saya buat di beberapa waktu yang lalu. Itu memang mereka sangat menghindari kita, mereka sangat ketakutan, apalagi dengan Joshua Sinambela, Roni Teguh, mereka sangat ketakutan. Kalau saya memang tidak punya basic digital forensik, tapi saya punya banyak pengalaman. Pengalaman saya sendiri, pengalaman saudara saya, pengalaman kerabat-kerabat saya yang semuanya banyak di UGM. Pengalaman dari teman-teman, makanya saya bisa banyak menampilkan bukti juga. Bagaimana perkuliahan di UGM, bagaimana orang mendapatkan skripsi, saya bisa menceritakan. Juga saya bisa menceritakan bagaimana foto di ijazah dari ratusan alumni UGM, bahkan mungkin ribuan pakai kacamata. Saya bisa membuktikan, sekaligus saya bisa menceritakan proses-prosesnya bagaimana. Ini yang sangat dihindari oleh trio teroris dari awal memang kami, Kagama. Dan kami bersyukur beberapa langkah-langkah mereka berhasil kami hentikan. Misalkan mereka gagal melakukan soft launching di UC UGM, walaupun kemudian mereka mengakalinya di resto UC UGM. Ini berkat kerjasama kami Kagama dengan pihak UGM. Terus di momen 17 Agustus ketika mereka ingin menyeret Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk menghadiri acara yang akan mereka selenggarakan dalam soft launching atau semacam forum kebangsaan yang akan dibikin mereka. Nyatanya Sri Sultan tidak hadir. Walaupun si Roy di TV-TV, di berbagai media sudah koar-koar bahwa Sri Sultan akan hadir. Nyatanya sampai hari ini Sri Sultan tidak hadir dan tidak pernah mendukung mereka. Ini berkat kesigapan kami di Kagama maupun UGM. Kita benar-benar bersinergi. Banyak sekali yang sebetulnya di bawah permukaan kami berhasil menggagalkan gerakan-gerakan mereka. Kami juga berkomunikasi dengan banyak institusi perguruan tinggi lain di Jogja untuk menghadang mereka, jangan sampai mereka menyebarkan kebohongan-kebohongan yang sudah dibingkai menjadi sebuah buku Jokowi's White Paper seperti itu. Ini sebenarnya mereka tidak tahu banyak bahwa kami di kalangan alumni juga ikut melawan mereka, walaupun tidak begitu nampak di publik. Tapi kami jelas akan membela alma mater kami, akan membela Fakultas Kehutanan, akan membela para alumninya, karena kami sebuah keluarga. Nah, ini nanti kita akan tonton bersama di jam-jam krusial sebelum Jumatan, bahwa akan ada penetapan tersangka yang kemungkinan besar yang nyaris tidak akan lepas dari jerat hukum, ya trio teroris itu atau trio RRT, karena mereka menjadi penyebab huru-hara ini dengan segala ekses-eksesnya, dengan segala perluasan masalahnya yang menyangkut terpolarisasinya masyarakat, terfragmentasinya masyarakat. Ya ulah mereka bertiga. Kalau yang lainnya mungkin nanti itu menjadi kewenangan dari pihak polisi, menjadi diskresinya kepolisian. Kita belum tahu siapa di antara di luar 3 orang itu yang akan menjadi tersangka. Kita juga tidak begitu peduli lagi seperti itulah. Nah, ini mungkin berita pagi dari saya dan juga dari teman-teman Kagama, khususnya dari kami para pembela UGM seperti itu. Mudah-mudahan nanti tidak ada aral melintang, tidak ada perubahan, sehingga sebelum Jumatan nanti sudah ada penetapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.